وصحبه وموالاه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. Seperti yang tertulis dalam spanduk baik di sini ataupun tempat kita sholat menuju pribadi yang ibadur rahman. Dan surat yang kita baca surat Al-Furqan yang di halaman terakhirnya banyak menjelaskan kriteria ibadur rahman. Ada kriteria akhlak. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kriteria akhlak yang bersabar terhadap orang yang bersikap jelek kepadanya. Selain gaya berjalannya menunjukkan hati yang penuh dengan ketawadhuan, nggak punya perasaan apa-apa kecuali aku hanyalah hamba Allah yang banyak kekurangannya dan yang selalu siap untuk beribadah kepada Allah. Dan kalau dipancing-pancing untuk berbuat jelek kepada orang lain, namun selalu dia sikapi dengan salamah, sikapi dengan kebaikan, tidak menyakiti lagi ataupun tidak terpancing lebih galak lagi, istilahnya dikatain satu jenis binatang, jawabnya 10 binatang. Dan pasti binatangnya binatang najis, kan nggak ada orang marah mumpung lu ayam itu nggak ada, pasti binatang yang najis itulah. Tapi ibadur rahman menjawab dengan qalu salam. Imma salamah itu ucapan-ucapan yang baik, tidak kembali menyakiti, apalagi menyakiti lebih ganas lagi. Kemudian dengan sikap, ya, kamu baik, saya lebih baik. Kamu jelek, saya lebih jelek lagi. Enggak begitu. Ya. Apa atau istilah kalau di Betawi, lu jual, gua beli. Ibadur Rahman enggak. Sama orang yang jelek aja tetap bersikap baik, baik ucapan maupun sikap. Apalagi yang baik. Nah, itulah yang dimaksud dengan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Dan yang menarik di sini istilah orang yang jelek secara akhlak, ya, apalagi secara akidah ataupun yang lain-lainnya, istilahnya adalah jahilun. Ya. Yang sering lebih kita pahami jahilun itu dengan istilah, ya, terjemahan letterleknya orang bodoh. Ya, kalau orang bodoh gambarannya apa? Apa nggak sekolah? Ya. Apa pendidikannya? Ya, cuma SD dan seterusnya. Ya. Tapi di sisi Allah nggak begitu. Jahilun itu garis besarnya adalah orang yang jelek hubungannya dengan Allah. Apakah jeleknya itu di bidang akidah, jeleknya itu di bidang ibadah, di bidang akhlak, ya.
maka itu Al-Quran mengistilahkan jahil. Ya. Ketika Nabi Musa diminta untuk menyelesaikan permasalahan ya, pembunuhan, siapa ini yang membunuh, maka dijawab oleh Allah, ya udah kamu nyembelih aja sapi. Ya. Ya. Kata umatnya, ya, kamu jangan ngeledek, saya ini minta penyelesaian, kok malah suruh nyembelih sapi. Ya. Maka Nabi Musa mengatakan, aduh minta ampun dah sebenarnya orang-orang bodoh begini. Ini bukan karena nggak sekolah, ya, tapi karena menyikapi perintah Allah itu dengan melecehkan, menganggapnya itu lagi melok di Ibu Indi lagi di Bogor itu melok ini nih. Dio. Bukan lagi Zoom di hotel apa ini sama ini dia tuh melihat sholat 2 malam di sana semalam hari besok hilang. jahil. Kenapa emang tadi ada suara? Kan kayak belum dinyalain. Demi orang ibadah Rahman itu tidak terprovokasi menjadi orang yang jahilin, maka dia hanya menyikapi dengan qaulu salam. Idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan masih banyak lagi kata jahil dalam Al-Quran yang intinya orang yang bermasalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Hud, orang yang nggak percaya dengan ketetapan Allah. Walaupun kata orang beriman yang disebut jahil, dia langsung minta ampun kepada Allah. Ya. Misal orang yang masih bermaksiat, berjahil. Di Al-A'raf, jahil itu ya, orang yang mengganggu dakwah. Maka Allah mengatakan doa amin jahilin. Salah satu doa keluar rumah ini apa itu? Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla. Jadi orang safar itu memang peluang untuk sesat itu sangat kuat. Karena Rasulullah mengajarkan doa, ya Allah, aku mohon lindungilah aku jangan sampai dalam perjalanan ini sesat atau diajak orang lain supaya sesat. Ya. Kalau di dalam dunia pemerintahan itu ada istilah punker ya. Tahu sendirilah kalau ada punker itu selalu ada aji mumpung. Sampai seorang suami partai lain selalu dicek oleh istrinya. Apa ngapain di sini? Kamu ngapain? Kebetulan mendekat dengan saya, Bang Gerindra. Jadi saya sudah dikenal oleh istrinya. Pokoknya kalau bisa masuk kelas aman deh.
Jadi kalau sudah dicek sama istrinya selalu di pas samping saya ada Ustadz nih mau ngomong langsung nggak nih? Ya udah aman. Jadi doanya gitu ya. Insya Allah saya baik kalau sesat ya udah tolong berdoa Insya Allah kamu tambah nggak sesat lagi. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla. Au azilla au uzalla. Lindungilah kami ya Allah jangan sampai tergelincir. Ya tergelincir ini bisa dengan makna ya makna hakikinya ya jatuh ya, pleset ya. Makna majazinya ya menyimpang ya. Menyimpang walaupun sebentar misalnya. Azilla au uzalla. Apalagi yang namanya hotel pasti berada di hotel. Hotelnya berbintang. Ya, disitulah peluang-peluang Abdillah dan Azillah yang sangat kuat. Yang ditelepon, yang ditawari. Yang ketiga berdoa an adlima au udlam. Lindungilah aku ya Allah jangan sampai menyakiti orang atau disakiti orang. Ini mirip seperti di surat Al-Baqarah. Ya. La tadlimuna wa la tudlamun. Jadilah orang yang tidak menyakiti orang lain dan usahakan jangan mau disakiti orang lain. Harus cerdas. Misalnya mau ditipu ini. Ya. Nah yang terakhir adalah yang keempat, au ajhala au yujhala alayya. Kalau arti letternya kan ya Allah lindungilah aku jangan sampai terjerumus dalam kebodohan atau dijerumuskan orang dalam kebodohan. Namun hadis ini ketika dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, maka kalau dengan pembelajaran atau pemahaman surat Al-Furqan tentang ibadur Rahman, jangan sampai aku terjerumus dalam akhlak yang tidak baik atau dijerumuskan orang dalam akhlak yang tidak baik. Jangan sampai karena pergi ini saya jadi tidak lagi yakin dengan wahyu Allah. Karena di Al-Baqarah jahilin orang yang nggak yakin dengan wahyu Allah. Setelah pergi, ya. Apalagi perginya lama, ya. Di jalan itu bisa ada hal-hal yang tidak diduga. Itu pakai wa'udzubika an ajhala. Ya, ada kesamaan kata ya dengan Al-Quran. Ajhala au yujhala alayya. Ya. Kebetulan Rasulullah mengatakan doa dua orang yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama doa al-walid ala waladi. Doa ayah kepada anaknya. Kenapa bukan ibu? Ibu berarti apa lagi? Nah, hak ibu kepada anak 3. Umuka. Doa walid ala waladihi. Doa ayah kepada anaknya bagaikan doa Nabi kepada umatnya. Dan yang kedua adalah doa musafir. Doa orang yang dalam safar. Alhamdulillah ibu sekarang dalam safar yang pernah berhenti sebanyak mungkin untuk berdoa, terutama doa ini. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Ya. Enggak harus dibaca pas saat perjalanan ya. Ya lagi bersantai atau lagi sudah
sudah sampai di tempat, boleh aja dijadikan doa kebutuhan hidup. Karena ini kebutuhan hidup. Utamanya memang dibaca dalam saat perjalanan. Selain Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi sakhkhara lana, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa, dan seterusnya. Ya. Nah, karena kita diharapkan, walaupun semalam kita diharapkan beramal menjadi ibadur rahman. Ya. Akan bagus, ya. Bisa berangan-angan menjadi ibadur rahman, dileceh-lecehin, mimpi kamu, ya. Kegeeran kamu, ya. Padahal yang nyuruh kan Allah. Allah yang jelasin kepada kita, ibadur rahman ini begini. Ya. Karena dijelaskan, kemudian kita jadi tertarik. Karena tertarik jadi berangan-angan, maka itu sudah ya pertanda kebaikan dini yang terjadi kepada orang beriman. Jadi ibadur rahman ada kriteria akhlak, ada kriteria ibadah. Sejak tidur itu sudah karena Allah. Alladzina yabituna li rabbihim. Saat tidur ini ya, supaya bisa bangun malam, itu baru disebut yabituna li rabbihim. Tidur itu supaya ngecas badan, supaya lebih kuat untuk ibadah berikutnya. Itu disebut yabituna li rabbihim. Yang nggak niat apa-apa, atau ya tidurnya memang udah capek, ya udah. Jadi yabituna li nafsihi, ya. Yabituna li nafsihim, tidur yang untuk kepentingan dirinya. Tapi ada yang ibadur rahman tidur dari awal sudah untuk ibadah kepada Allah. Ada akhlak takut dengan neraka. Rabbana shrif anna adzab jahannam. Ada akhlak dalam pengelolaan uang, sampai uang aja dibahas di ibadur rahman ini. Intinya adalah tidak boros, juga tidak pelit. Yang mentang kepingin diinfak, semua diinfakin nggak juga. Sampai keluarganya atau yang menjadi tanggungannya nggak punya apa-apa yang nggak boleh. Atau saking pelitnya, semuanya untuk yang menjadi tanggungannya enggak boleh. Wa kana baina dzalika, ya akan selalu pertengahan di dalam mengelola harta. Apalagi kriteria ibadur rahman harus bersih dari dosa-dosa besar. Dosa besar pertama adalah syirik kepada Allah, kemudian tidak membunuh, ya, dan tidak berzina. Maka akidah yang baik itu tanda manusia yang senantiasa mengabdikan diri kepada Allah, mengabdikan diri hanya kepada Allah sedalam-dalam. Orang seperti ini insya Allah aman dari syirik kepada Allah. Tidak membunuh berarti orang yang selalu dari awal berakhlak baik terhadap orang lain. Bahkan aslinya manusia itu, orang beriman itu mustahil membunuh orang lain. Kenapa? Karena di ayat yang lain, misalnya di Al-Hujurat, orang beriman itu bersuudzon aja nggak mau. Semua orang beriman gerak-geriknya selalu ditafsirkan baik.
ada teman yang terlambat. Alhamdulillah, antum masih sehat ya, masih bisa datang. Coba kalau pakai suudon, jam nggak sih gitu. Baru datang langsung, antum kesasar atau gimana? Kalau husnudon, alhamdulillah, kita bisa aman berdagang di sini. Jadi tadi kita rindukan ini antum, ini husnudon. Itu saudaranya nggak mau gimana membunuh. Jadi kalau orang membunuh itu harus menunjukkan apa? Telah menabung penyimpangan akhlak terhadap orang lain yang sangat banyak. Ada suudon, ada riba, ada menghina, ada menyakiti, apa aja. Lama-lama numpuk dosa kepada orang lain sampai terasa membunuh orang itu ringan-ringan aja. Ya. Atau Ibnu Taimiyah mengatakan orang nggak membunuh itu berarti dia punya akhlak apa yang disebut dengan wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Dia udah terbiasa menahan amarahnya. Ya. Kalau orang nggak biasa menahan amarah, ya tidak sedikit ya kita baca berita atau dengar orang sampai membunuh istrinya. Dia sudah bunuh. Berarti selama ini dia menyakiti istrinya itu dengan segala cara. Itu membunuh hanya ya, ledakan bom waktu yang sudah terkumpulkan atau terakumulasi dari sebelum-sebelumnya. Tidak berzina berarti orang itu terbiasa menjaga akhlak, menjaga syahwatnya. Jangankan berzina, ya, berkomunikasi yang tidak ada kepentingan syar'i pun tidak akan melakukan. Ya memang apa sih salahnya? Ya, laki-laki WA temannya perempuan, udah sarapan belum? Ini mana sarapan bisa dosa sih? Itu masalah dosa. Yang kamu tanya itu siapa dulu? Ya. Sekarang aja kamu nanya sarapan. Malam di WA, udah tidur belum? Ya, kamu nggak tahu itu jadi pancingan bagi setan. Ini orang sudah mulai nih. Cuma lihat WA ini, ya awalnya si WA, ya, tapi itu bisa berkembang, nggak bisa bersihnya. Orang walaya zinun itu berarti sudah menampung akhlak, menjaga diri terhadap lawan jenisnya dengan baik. Akhlak matanya, akhlak komunikasinya dengan akhlak hatinya semua dijaga sehingga insya Allah ada yazmun. Di surat An-Nisa Allah jadikan manusia yang aman dari orang yang sudah terbiasa bertahun-tahun tidak terjerumus dosa-dosa besar. Sikap itu sendiri menjadi alat penghapus dosa-dosa kecilnya. Jadi sebetulnya manusia itu insya Allah dia husnul khatimah kalau sistem hidupnya itu ya terutama sistem yang betul manusia itu punya banyak kekurangan. Tapi Allah hadirkan berbagai macam sistem yang bisa menghapus dosa-dosa. Ya. Baik yang sifatnya ucapan maupun perbuatan. Sholat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali terhapus dosa-dosa. Habis sholat subhanallah alhamdulillah Allah akbar masing-masing 33 terhapus dosanya. Banyak alat-alat penghapus. Ya. Yang tahunan dia puasa Arafah terhapus. Dia puasa Asyura terhapus dosa. Termasuk yang
ya, jarang diungkapkan. Ya, walaupun kalau kita baca juz 5 pasti ketemu ayat ini. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kamu menjadi orang yang aman dari dosa-dosa besar, syirik enggak, membunuh, aman membunuh tidak dilakukan, berzina tidak dilakukan, dan yang lain-lain. Hadis masih banyak ya dosa-dosa besar. Apakah makan uang haram, ya, makan harta anak yatim, apakah riba, apakah lari dari perang misalnya, itu dosa-dosa besar. Maka itu berfungsi langsung juga menjadi sistem dosa, penghapus dosa. Ujian-ujian yang kita hadapi, ketidaknyamanan, apa itu penyakit, apa itu rumah tangga, apa itu sakitnya anak, dan seterusnya. Dan segala yang membuat kita tidak nyaman dan kita ridha kepada takdir Allah, itu juga menghapus dosa. Hadirnya orang beriman dalam majelis zikir menghapus dosa. Ya. Bersabarnya orang beriman di dalam berkomunitas, ya. Istilahnya, kalau istilah dakwahnya beramal jama'i, ya, pastilah, ya. Seakan-akan manusia itu nggak bebas gitu ya. Ya, jadi harus begini, jadi harus begitu. Padahal kita baca di akhir surat Al-Hujurat, itu gambaran orang-orang yang beramal jamaah atau berjamaah, diakhiri dengan wa'adallahu alladhina wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Janjikan ampunan dan dijadikan pahala. Tapi gimana kalau sudah terjerumus? Ya, kalau sudah terjerumus, harus punya tekad amal soleh yang istilahnya mutamayyiz, amal soleh yang tidak banyak dilakukan orang. Ya. Seorang muslimah yang masa remajanya, seperti umumnya masa remaja di kota-kota besar, dengan segala godaan yang membuat seseorang jatuh di dalam kabair, maka semangatnya untuk istilah di ayat ini kan wa man taba wa amila amalan shalih. Tapi ayat keduanya nggak pakai amalan, cuma wa man taba wa amila shalih. Apa bedanya? Wa amila amalan shalihan, ini hal yang tamayuz, yang super istimewa. Sedangkan ayat berikutnya amal yang standar aja. Jadi bagi yang ada kabair harus punya amalan salih. Tapi nggak punya kabair, semangatnya amalan salih, wah, canggih lagi sih. Karena orang yang punya amalan salih itu bisa berfungsi. Amal-amal jeleknya saja dirubah oleh Allah menjadi amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi amal tamayyuz, ya. Itu banyak amal yang mutamayyiz, ya. Cuma bagi sebagian hamba Allah yang pernah terjerumus dalam kabair, dia sampai memiliki ragam amalan saleh. Dia hafalkan Al-Quran dan berhasil 30 juz. Kemudian dipercaya oleh masyarakat sebagai pengajar Quran. Nggak pernah nolak apapun kondisi perlakuan masyarakat kepadanya.
yang ngasih hadiah, yang nggak ngasih hadiah, yang mengapresiasi nggak apresiasi. Pokoknya di mana ada orang membutuhkan tenaganya untuk belajar Al-Quran, selalu ya, dia ikuti medis. Apalagi ada ajakan terlibat dalam gerakan dakwah, ikut jadi dalam gerakan dakwah, jadi aktif di sana. Di gerakan dakwah itu dapat diamanai jabatan ini terima semua, mumpung dipercaya oleh Allah dan segala macam amal soleh dia. Ya tentu untuk bisa seperti ini jangan nunggu terjerumus dulu ya. Kalau nggak terjerumus tapi kamu punya amal soleh, ini kan lebih mulia lagi di sisi Allah. Tentu secara roja hamba Allah seperti ini sudah pasti sudah berlaku. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Catatan penyimpangannya itu dirubah oleh Allah menjadi amal soleh. Sampai Rasulullah menjelaskan di hari kiamat nanti ada orang yang kebingungan. Kok catatan jelek saya nggak ada semua ya? Bingung dia. Kali ini bukan catatan amal saya ini. Ya. Mungkin ini salah nyatat. Sampai akhirnya dijelaskan oleh Allah. Kan kamu saya janjikan untuk orang yang wa man taba wa amila amalan shalih, maka kejelekannya itu dirubah menjadi kebaikan. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Maka Rasulullah pun sampai senyum. Kenapa Rasulullah senyum? Ya saya bayangin gimana bingungnya manusia saat itu. Misalnya kan banyak kejelekannya kok nggak ada ini catatan. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama ibadur rahman, selalu jujur dalam ucapannya, tidak pernah memberi janji-janji yang bohong atau kesaksian yang bohong atau penjelasan-penjelasan yang bohong. Dan kebohongan itu menjadi lebih berat dosanya di sisi Allah ketika manusia punya jabatan. Kenapa ya? Karena orang punya jabatan ya. Apakah itu lurah paling sampai presiden, orang udah nggak mikir lagi apa iya ya seorang presiden bohong, itu udah nggak mikir. Ternyata terbukti itu sudah memang ya, gaya hidupnya ya. Dia nggak tenang kalau nggak membohongi rakyatnya misalnya. Wah itu bohong sendiri udah besar, bohongnya dia jadi jahat. Bohong ini, bohong itu, dan seterusnya. Dan bangsa ini sedang mendapat pelajaran seperti ini. Rasulullah mengatakan 3 manusia yang akan dilaknat oleh Allah, enggak disapa, enggak dilihat. Yang pertama apa? Al-Malikul Kadzdzab, pejabat yang pembohong. Kenapa bisa menjadi lebih besar bobot dosanya? Maka gambarannya, kamu kan untuk menyukai hati masyarakat nggak usah bohong juga bisa kan? Itu kamu cuekin aja, itu udah dosa. Apalagi udah nyuekin masyarakat rakyatnya pakai berbohong. Nah kamu nggak jadi pejabat aja ngebohongin dulu, gimana kamu ya, jadi orang biasa?
Kan ketahuan bohong, kalau seorang pejabat ketahuan bohong itu kan yang tahu kan jutaan manusia. Kalau orang waras itu diketahui se-RT aja pembohong itu malunya minta ampun. Ini diketahui manusia senegara bodoh amat. Bohong tema kemudian al-malikul kadzab. Yang kedua apa? يَسْتَنُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ عِندَ رَبِّهِمْ Darset. Ya, ya orang lagi kita dengar ya. Bu Rosita tolong di-mute. Suaranya masuk. Yang kedua yang sangat dibenci oleh Allah itu Taruh lagi. adalah al-'anidul mustakbir. Miskin, sombong lagi. Dari yang tahun duluan pasti di sini ada lagu ya. Itu biar miskin lagi sombong. Si jago mogok berikan ya. Ini nyalanya. Udah. Saya nggak perlu saya praktekkan nyanyinya ya. Jadi miskin aja sombong gimana nanti lihat aja. Dan sombong itu berarti utamanya adalah tidak mau menerima kebenaran. Miskin diajak sholat nggak mau. Kalau orang kaya diajak ngaji nggak mau, ya banyak alasannya. Wah saya itu lagi traveling, ya. Wah saya lagi begini, lagi nge-mall dan seterusnya. Lalu kalau miskin mau ngapain? Makan yang susah. Ini diajak ngaji susah juga. Miskin itu nggak punya agenda apa-apa, itu di rumah. Itu bisa menjadi sombongan mustakbir. Al-'anidul mustakbir. Yang ketiga adalah asy-syaikhuz zani. Orang sepuh itu masih berzina. Seharusnya usia sepuh itu dimulai dari usia 40 ya. Awal sepuh manusia itu 40. Ya. Bagaimana Al-Ahqaf 15 kan. Dari balagha arba'in. Sepuh itu startnya jadi 40. Ya apalagi 45, 50, 55, 60 itu sudah mbahnya sepuh. Ya, sepuh kok masih senang maksiat ya. Ya, utamanya maksiat besar ya. Walaupun kecil pun nggak boleh sebetulnya, cuma kemurkaan Allah lebih berat kepada orang sepuh tapi masih berbuat ya, dosa-dosa besar. Ya, secara umum sepuh tapi tidak punya semangat beramal soleh, ya. Belum sadar sholat dan seterusnya. Jadi kembali kepada ibadur rahman walladzina la yashhaduna az-zur. Tidak menyampaikan ucapan-ucapan yang bohong dalam segala bentuk ucapan, apakah memberi rekomendasi, apakah menjanjikan sesuatu, pokoknya tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali sebuah kebenaran bukan kebohongan. Alladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Jadi sangat sensitif terhadap hal-hal yang merugikannya sehingga dia nggak mau terjerumus oleh kegiatan-kegiatan yang lagu. Dan yang berikutnya ini yang kaitannya dengan Allah. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim
lam yakhru 'alaiha summa wa umya. Orang yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dia tidak cuek, dia tidak kemudian berusaha menutup telinganya dan matanya. Ya, ada penjelasan ayat Allah diterima. Semoga Allah merahmati hamba-hamba Allah, tidak saja menerima, ada yang merekamnya, ada yang mencatatnya. Ini semua insya Allah menunjukkan bahwa dia jauh dari kriteria ini. Lam yakhru 'alaiha summa wa umyana untuk ayat-ayat Allah. Bahkan Allah merahmati hamba-hambanya, sudah langsung terpikir, wah ini model baru buat saya dengan bisa sampaikan di majelis taklim, bisa sampaikan ke ibu-ibu RT yang telah mempercayai dia sebagai penasehat di RT itu dan seterusnya. Yang bapak-bapak, wah ini jadi bahan khutbah ini besok nih. Apa aja, bukan lagi sekedar menerima, tapi sudah dipikirkan bagaimana ini jadi modal baru untuk menyampaikan ke masyarakat, sehingga menjadi pesan beruntun pada umat. Ini semakin jauh menjadi orang yang walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhru 'alaiha summa wa umya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana. Kriteria berikutnya yang selalu peduli dengan rumah tangga. Mau rumah tangganya baik-baik, berdoa ini. Mau rumah tangganya lagi ada masalah, semakin banyak berdoa ini. Karena doa ini terkait dengan pasangan dan keturunan. Ablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Maka sering saya katakan pada kaum muslimin muslimat yang datang, yang WA, kemudian saya begini, saya tanya dulu, kamu sehari berapa kali berdoa ini? Robbana ablana min azwajina. Ya, jarang saya kalau ingat aja, ya mungkin karena kamu jarang. Coba sekarang diperbanyak, karena ayatnya mengatakan walladzina yaqulun itu fi'il mudhari' yang menunjukkan sebuah kegiatan yang terus-menerus. Ya, minimal 5 kali lah ya. Ada subuh, ada zuhur, ada asar selalu. Kita nggak tahu. Rumah tangga itu sejak awal rahasia Allah. Tahu-tahu manusia itu takdirnya dengan pasangan ini, dengan pasangan ini. Awal-awal baik, nggak tahunya setelah 10 tahun terjadi yang tidak diinginkan. Bisa jadi sebaliknya, awalnya jelek, tahu-tahu menjadi baik. Ya udah, tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada istilah manusia itu ya dekat bau yang nggak enak gitu lah ya. Kalau sebutnya pokoknya bau nggak enak. Jauh bau bunga. Jadi gimana LDR aja gitu. Jangan ya. Ini gimana manusia suami istri itu semua hidup tiap hari. Ketemu lagi. Ya wajar lah ya. Ada potensi-potensi kemanusiaan yang di luar kemampuan manusia. Masih bosan aja itu lumayan. Ya. Ada yang lebih dari itu. Sama orang begitu sopannya, begitu sama keluarganya. Ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ya udahlah, tiap hari laporkan rumah tangga ini kepada Allah. Rabbana ablana min azwajina wa dhurriyyatina.
tahab itu selalu minta sesuatu yang istimewa. Dalam bahasa Arab, nggak wajar orang misalnya hablana HP ya Allah. Ya HP aja kamu minta pada Allah. Ya. Hablana tilawat Al-Quran masih wajar. Wa hablana min ladunka rahmah. Ya. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ini istimewa yang tidak diberikan kecuali orang yang nggak berhenti minta kepada Allah, ya. Yang ilham, ya. Yang mulih dalam bahasa Arab, dia bilang yang ngoyo, tak lagi minta lagi. Belum minta aja Allah udah tahu, nggak lagi kan Rabbana hablana kan, apa itu kan Rabbana hablana. Karena sudah ditandai oleh Allah. Apa iya Allah akan menyanyiakan orang begitu? Nggak mungkin. Itu sering-sering tangga ini dilaporkan. Rabbana hablana min azwajina. Karena dalam zoom kita, ya, saya tidak ingin melewatkan begitu saja. Doa penutup itu selalu Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana hablana min azwajina. Memanfaatkan momen aja, ya. 5 tahun berzoom, ya. Selalu ada Rabbana hablana, apa iya ditolak? Enggak mungkin. Seorang ibu aja nggak mungkin nolak permintaan anaknya yang merengek-rengek gitu. Ya apalagi Allah kepada hamba-Nya. Maka Allah jelaskan balasan-balasan untuk ibadur rahman. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Ini ghurfah ini jangan dipahami seperti ghurfah dalam bahasa Arab, ya. Bahasa Al-Quran beda lagi, ya. Kalau bahasa Arab kan kamar, masa cuma dikasih kamar, kayak pedolken aja dikasih kamar. Tentu ghurfah apa tempat yang mewah, tempat yang bagus, ya. Kata ghurfah juga ada di Az-Zumar, lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah tajri min tahtiha. Kemudian ditutup dengan qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a. Wahai manusia, kamu ini aslinya manusia kamu itu aslinya makhluk yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Laula doa, kamu itu menjadi berharga ketika kamu sudah mau beribadah kepada Allah. Coba bayangkanlah, bayangkan ayat ini terhadap diri kita. Qul ma ya'ba'u rabbi laula doa. Jangankan Allah, diri kita aja menganggap diri kita ini, ya, la haula wala quwwata illa billah. Bayangkan apa yang ada di mulut ini. Nggak bisa diceritakan. Baru mulut aja, ya, itu sesuatu yang segala kondisinya, ya. Walaupun daging sececul daging, ya, dikeluarkan dari selak gigi, apa namanya itu selilit, ya, itu nggak bakal ada mau nerima. Walaupun orang kata ini dari ustaz, nggak ada ustaz ada di mana. Itu manusia aslinya begitu. Ya biarlah memang diri kita ini begitu aslinya, ya. Memang baru mulutnya saja sudah begitu, ya. Yang penting mulut ini digunakan untuk ayat Allah. Biarlah kenyataannya memang begini mulut ini, ya. Sehari nggak sikat gigi aja, wa ma adraka ma mulut.
Biarlah mulut kita ini begini, yang penting selalu dilewati oleh ayat-ayat. Orang menganggap ya mulut manusia begini, tapi di sisi Allah kan mulutmu aktif dengan ayat-ayat, aktif dengan zikir. Jadi kalau kita malas menghiasi mulut supaya indah di sisi Allah, ingat dong ya, apa hakikat mulutmu itu. Jual daging orang nggak mau, bahkan tusuk giginya itu yang dipakai orang nggak mau juga. Ini tusuk gigi bekas saya sudah saya cuci tadi, ada baru sejam, nggak mau. Itulah manusia, ya. Apalagi ludahnya, apalagi bila reaknya, itulah manusia. Ya biarlah diri kita begitu. Apalagi lagi puasa, ya. Walaupun kata Allah mulut orang berpuasa seperti ya, bau kasturi, la khalufu famissaim atyabu indallahi min rihil misk. Ya. Tapi enggak perlu dibuktikan. Ya. Hatta mulut sendiri jangan dibuktikan. Ya. Coba-coba dibuktikan. Kok begini katanya lebih harum. Sama Rasulullah berkatakan indallah. Atyabu indallah, bukan indaka atau indanas. Ya. Jadi itu mulut jadi mulia karena puasa, karena baca Al-Quran. Nah itu baru mulutnya, ya. Jangan ditanya dari lubang-lubang yang lain. Itu yang dimaksud dengan qul ma ya'budu rabbi laula tu'an. Versi manusia itu sendiri ada bunyinya itu ya nggak mulia banget. Ya. Baju sih boleh bagus ya, tapi kalau sudah pakai sepanjang hari ya, itu mah bagus doang ya, nggak usah dicium-cium deh ya. Itulah manusia. Biarlah dirimu dibuat oleh Allah begitu, yang penting di sisinya ya dirimu itu sangat mulia di sisi Allah. Kapan laula doamu, kamu selalu beribadah kepada Allah. Kalau kamu nggak mau begitu, maka dirimu itu akan permanen di dalam kehinaannya. Faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Kehinaan dirinya itu melekat terus. Ya. Di sisi Allah udah hina, di sisi manusia, di sisi manusia hina, di sisi Allah lebih hina lagi. Dan tidak ada yang lebih hina ketika manusia itu berada dalam neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wa ma lil-zalimin min ansar. Supaya diri ini enggak hina, mintalah juga kepada Allah. Wala tukhzina yaumal qiyamah. Yang Kamis yang kemarin masih ingat bagaimana Allah tetap mengkiati doa Nabi Ibrahim ketika berdoa wala tukhzini yauma yub'ats. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari kiamat. Tapi kalau ayahku masuk neraka, aku terhina juga. Gimana nih ya Allah? Terus gimana lagi? SOP-nya nggak bisa masuk surga orang yang syirik kepada Allah. Maka jalan tengahnya Bapak Nabi Ibrahim itu dirubah oleh Allah menjadi haina, binatang haina. Bahasa Arabnya bidikhin, mulatakhin, bidamin, ya. Dan seterusnya. Nah, itulah murajaah ibadur rahman yang per ayatnya sudah kita dalami dalam kajian kami. Sekilas-sekilas saja. Ya, ataupun yang masih ingin penasaran, ingin mengulang-ulangnya, ya bisa
Jadi Al-Quran Rabbikum insyaallah ya. Andaikan Quran itu tidak membentuk diri kita kecuali jadi ibadur rahman, wah itu sudah kemuliaan yang luar biasa. Ya. Gimana bisa membentuk pribadi-pribadi yang lain, ya, tentu akan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, selanjutnya kita memenuhi hak jamaah Zoom, ya. Jamaahnya Ustaz Ibadur Rahman juga. Kita sampai pada ayat Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Jadi jangan sampai manusia itu baru sadar bahwa petunjuk-petunjuk Allah itu sebuah kebenaran, sebuah kondisi yang sangat menguntungkan, ya. Ketika kiamatnya sudah di depan mata, ya. Kiamatnya sudah di depan mata, di mana Allah dan malaikat berbaris di situ. Atau sebelumnya, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sudah terjadi kiamatnya dengan hancurnya bumi ini dengan sehancur-hancurnya. Dan kemudian Allah bersama malaikatnya berbaris di depan umat manusia yang dulu pernah hidup di bumi ini, seperti yang digambarkan di ayat-ayat yang lain, misalnya digambarkan di surat Ghafir, yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Pada hari di mana manusia semua berbaris dan semua terlihat, enggak ada yang bisa menyembunyikan diri. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Dan lebih terasa, ya, pesan-pesan Al-Quran itu sebuah kebenaran, sebuah keniscayaan, keberuntungan, ya, ketika manusia itu sudah berada di depan api neraka. Waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzi yatadakkarul insan. Yatadakkarul insan. Nah, bentuk yatadakkarul insan itu dibahas dalam banyak ayat. Ayat ini kan cuma manusia harus nyadar tentang kehidupan ini. Walaupun Allah katakan, ya kalau nyadarnya sudah di depan api neraka, wa anna lahu dzikra, maka sudah tidak berguna. Jadi yang tadakkarnya, kalau versi surat Al-Ahqaf ayat 20, maka dikatakan kepada manusia itu, ya mayyuradul ladzina kafaru 'alan nar, maka dikatakan oleh Allah, adhabatum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum bihi. Wahai manusia, saatnya kamu akan menghadapi siksaan ini. Kan dulu kamu di dunia sudah menikmati berbagai macam kenikmatan, diistilahkan dengan thayyibat versi manusia. Ya, thayyibat versi manusia itu bisa yang sifatnya dosa besar, dosa kecil. Kamu dulu dilarang zina, kamu katakan, ya, ribet amat sih agamamu ini, ya.
Ya. Gini nggak boleh, gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Ya udah silakan aja. Ya. Kalau kamu nggak mau nanti siap-siap kamu di neraka. Allah katakan kan hidupmu dulu sudah enak semua. Sekarang resikonya karena kamu nggak mau percaya dengan penjelasan saya, ya inilah neraka. Kamu nikmati semua yang menurut hawa nafsumu itu enak. Ya. Siapa sih yang tidak merasa enak tidur, ya, saat-saat jam 2, jam 3, jam 4, bahkan sampai sekarang. Sepakat semua manusia. Ya. Tapi karena keimanan kepada wahyu Allah, ya, mau aja bangun. Panitianya Ustaz Miftah ya begini. Kalau kita kan nggak mau bangun juga Ustaz Miftah nggak bakal ngomel. Jadi ini menunjukkan bahwa sungguhnya membangunkan kita hanya Allah. Panitia itu hanya berusaha aja, ya. Hanya memfasilitasi saja. Ada yang mau bangun kan nih, kalau bangun saya siapin ya mulai bersama. Itu aja bisanya. Ya. Kalau mau sepakat gak ada yang bangun, ya udah nggak bakal kuat dia. Waktu satu kayu bangun. Jadi yang membangunkan kita sebenarnya hanya kita nggak kepingin menjadi orang yang demi kenikmatan dunia terusin tidur, nikmat banget itu, nikmat banget. Tapi di akhirat, ya, kan nikmat kehidupan sudah kamu habis-habisin di dunia. Sekarang saatnya kamu menanggung resikonya harus berada di ya walaupun berproses ya karena terbiasa nggak bangun akhirnya jadi tidak berdampak kepada kemaksiatan yang lain, bukan berarti ya nggak bangun jadi dia ada. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Kamu sudah nikmati semua. Jadi dalam keimanan itu ada yang disebut dengan ar-raja wal khauf. Raja itu optimis, khauf itu khawatir. Dan dalam tadabbur perasaan raja dan khauf itu harus lebih kuat. Harus benar-benar manusia itu fokus terhadap dirinya. Jadi ayat ini ketika ditadabbur oleh para sahabat, bil khusus Umar bin Khattab dan Abdurrahman bin Auf, maka dia sangat ketakutan dengan ayat ini. Padahal kalau mau difahami, ya, ini kan untuk orang kafir, wahai Amirul Mukminin, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alal nar. Ya, kenapa kamu orang beriman ketakutan dengan ayat ini? Yaitulah namanya ar-raja wal khauf yang menyatu dengan tadabbur. Jadi dia melihatnya lebih kepada ini pesan Allah yang sangat mungkin terjadi kepada siapa saja. Udah ya, kamu jangan minta-minta pahala ya. Kamu sudah nikmati semua kehidupan dunia itu. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya. Abdurrahman bin Auf karena sebagai orang kaya, yang namanya orang kaya pengen apa aja ada. Pengen gini gampang, pengen gini gampang, pengen mobil gampang, pengen gini gampang. Maka itu diterjemahkan ke dirinya sendiri. Gimana kalau ayat ini menimpa pada diri saya? Sayalah orangnya yang telah
menikmati berbagai macam kenikmatan dunia ini karena punya duitnya. Maka membuat dirinya harus meningkatkan jumlah infaknya demi menjaga diri jangan sampai menjadi orang yang adabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Ini contoh yatadzakkarul insan versi surat Al-Ahqaf. Ya. Yatadzakkarul insan ada versi surat Al-An'am. Ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina. Kalau tahu dampaknya begini ya Allah, ya. Tolong kalau saya dulu akan beriman, ya. Tolong kembalikan saya ya Allah, ya. Janji saya tidak akan mendustakan ayat-ayat. Tapi dijawab pada Allah, balkanu bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl wa law uddu la'andu liman huwa anhu wa innahum lakadzibun. Allah tahu perasaan manusia yang jujur dan yang tidak jujur. Jadi Allah jawab, saya tahu kamu itu nggak jujur. Sekarang aja bilang, coba saya kembalikan ke dunia, saya mau jadi orang soleh. Saya tahu kamu itu kalau saya kembalikan pasti umat lagi. Ada kamu juga kafir-kafir lagi, jauh-jauh lagi dari Al-Quran. Ini peringatan bagi orang beriman, jujurlah terhadap diri sendiri. Jangan sampai coba ada ini, tapi begitu ada yang diinginkan, ternyata dia tidak menjalankan apa yang menjadi komitmennya. Ini disebut dengan badalahum ma kanu yukhfuna min qablu walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Maka menjadi pertanyaan akidah. Katanya Allah itu Maha Adil. Kenapa ketika orang itu kafir, saat usianya, saat hidup di dunia 80 tahun, 80 tahun kafir, walaupun insya Allah masa anak-anaknya nggak dihitung, sebutlah 10 tahun itu masa mukallaf, berarti dia kafirnya 70 tahun. Kenapa? Masuk nerakanya nggak 70 tahun aja, kan salahnya 70 tahun. Ya udahlah, karena Allah agak marah, ya 7 kali 2 adalah 140 tahun misalnya. Kenapa harus khalidina fiha abada? Sebaliknya juga begitu. Nah, orang-orang beriman ini ya, beramal solehnya, sesoleh-solehnya kalau 80 tahun ya 70 tahun. Kenapa masuk surga jadi khalidina fiha abada? Gimana yang taubatnya baru 5 tahun, baru 2 tahun? Siang banget kalau kamu kan 2 tahun solehnya, ya udah di surga 2 tahun. Setelah 2 tahun kamu keluar, ya kemana ya Allah terserah kamu. Bingung lah manusia. Yang berlaku khalidina fiha abada. Maka versi ayat ini Allah membalas manusia itu dengan amalnya dan komitmennya. Allah tahu memang manusia ini umurnya 70 tahun. Tapi Allah tahu dalam hatinya. Kalau saja Allah kasih umur 1000 tahun, 1000 tahun juga dia sudah berniat untuk kafir, baik diucapkan atau enggak diucapkan. Bahkan kalau saja dikasih umur 5000 tahun, dia juga sudah niatnya kafir. Di zaman Rasulullah itu ada Abu Jahal, ada Huyai bin Akhtab, itu ngomongnya juga begitu.
Selama saya hidup, saya tidak akan beriman kepadanya, saya akan selalu memusuhinya. La in hayyitu, selama saya hidup, saya tidak akan pernah menjadi pengikutnya. Ya udah, amalnya dan komitmennya itu semua dihitung oleh Allah. Komitnya begitu, maka Allah berikan balasan yang khalidina fiha abada, selama-lamanya. Orang beriman juga begitu, dibalas oleh Allah khalidina fiha abada, ya karena juga ya niatnya juga seperti itu. Salah satu doa Rabbana la tuzigh qulubana itu artinya juga begitu. Ya Allah, sampai kapanpun jangan dirubah hati ini, selalu dalam ketaatan-Mu ya Allah. Nah ini coba yang begini-begini ini menjadi sesuatu yang rinci bagi orang beriman, sehingga balasan Allah itu juga jadi rinci. Ini balasan atas komitmenmu terhadap Allah, komitmenmu di dalam berinfak, komitmenmu di dalam kegiatan dakwah, kegiatanmu dalam membina umat. Kunci sekali, karena setiap satuan-satuannya selalu mengandung komitmen yang panjang. Ya Allah, jangankan Quran ini 30 juz ya Allah, 100 juz sudah seakan hafal. Nah itu baru komitmen yang sungguh. Ini baru 30 juz saja udah. Ya Allah bagaimana wajib dari. Jangan begitu, yang penting komitmen aja dulu. Ya. Karena orang kafir itu dibalas kekufurannya dan komitmen kekufurannya. Orang beriman juga begitu, dibalas amal solehnya dan komitmen amal solehnya. Cuma kita yang belajar Quran ini komitmennya harus definitif. Al-Quran begitu. Apa aja. Kalau saja Mukhayyam Quran ini diadakan setahun di sini, siap saya setahun. Barunya misalnya doang misalnya. Nah kamu misalnya itu ketakutan. Misalnya dia udah membuat panitia, tahu diri dong, kamu janjinya cuma 3 hari, kenapa jadi setahun? Ribut sama nanti, ya masalahnya ini ribut berjam-jam, nyari penengah. Apa ini masalah kok ribut? Ini katanya janjinya 3 hari. Ya. Kata panitia malah setahun. Terus lama-lama itu cuma andai kata. Ya Allah, andai kata kamu ribut seperti itu. Ya kalau andai kata Bismillah gitu. Nanti kalau beneran dipikir lagi. Artinya orang beriman itu hatta dengan tema andai kata aja udah siap. Insya Allah ya, saya siap menghafal 30 juz ya. Ya udah ngomongin berangan-angan ya, berangan-angan berkomitmen. Yang sudah 30 juz, andai kata ada 30 juz jilid kedua, siap insya Allah. Padahal nggak bakal ada ya. Cuma komitmen itu menjadi satu perhitungan di sisi Allah berdasarkan ayat ini. Badalahum ma kanu yakhuruna min qablu wa ta'uddu la'adu anhum wa innahum yakadun. Ya, di versi surat Asy-Syu'ara, versi surat Al-Baqarah itu banyak bagaimana penyesalan-penyesalan Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra. Maka salah satu penyesalannya yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Andaikan andaikan dulu di dunia aku melakukan hal-hal yang baik.
Ya laitani dalam bahasa Arab itu ya, sesuatu yang aslinya nggak mungkin terjadi. Ya laitani, andaikan aku hidup lagi di dunia, kan nggak mungkin. Padam itu lihayat. Aku memperbaiki apa yang sudah aku lakukan di dunia itu kan nggak mungkin. Jadi ya laitani ini sebuah ungkapan yang diungkapkan oleh banyak manusia di hari kiamat, terutama orang-orang kafir. Di An-Naba ada ya laitani untuk turab. Jadi kalau di hari kiamat kata ya laitani itu sebuah perkataan hanya penyesalan saja yang tidak akan berdampak apapun bagi manusia. Kamu ngomong ya laitani 1000 kali juga. Tapi ketika ya laitani itu kita ucapkan di dunia ini, itu menjadi bernilai di sisi Allah. Memang hati kecil kita, apa iya orang kayak saya bisa hafal 30 juz? Tapi secara bahasa Arab, ya secara bahasa Arab kita mengatakan ya laitani hafal berfalatina juz'an. Andaikan aku bisa hafal 30 juz, karena diucapkan di dunia langsung dicatat oleh Allah sebagai amal soleh berangan-angan. Sebagaimana orang yang berangan-angan untuk dijelekan. Terus saya punya uang 100 juta, saya akan berbuat jahat ini, buat maksiat ini, ya sudah itu. Walaupun bagi kamu nggak mungkin, tapi itu dicatat oleh Allah sebagai kemaksiatan. Lihat saudaranya sekali zakat 1 M. Ya laitan andaikan tahun depan juga setengahnya aja deh. 1 M 500 juta. Itu bermanfaat sekali ketika di dunia, karena tidaklah orang berangan-angan dengan kebaikan itu menunjukkan isi hatinya, itu menunjukkan kepalanya, itu menunjukkan imannya, jadilah pahala. Dan tidak mustahil cepat atau lambat angan-angan itu direalisasikan oleh Allah. Makanya jangan terlambat mengatakan ya laitani. Jangan mengatakan ya laitani sudah sakaratul maut, nggak ada gunanya. Jangan ngomong ya laitani apalagi saat hari kiamat. Ya laitani saat neraka sudah di depan mata. Ya qul ya laitani qaddamtu li hayati. Ya udah nggak ada gunanya. Yang ada kamu akan disiksa. Fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Siap-siap kamu menerima siksaan yang tidak akan bisa dilakukan oleh siapapun. Siksaan itu kecuali dengan Allah. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Maka menerima sebuah adab pengikatan yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk manapun, menunjukkan bahwa bentuk-bentuk adab neraka itu adab-adab yang sangat spesial. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Manusia nggak pernah membayangkan gimana ya. Begitu juga sebaliknya. Nikmat-nikmat surga adalah sesuatu yang nggak terbayangkan, jauh lebih besar daripada yang bayangkan. Nah, itulah kaji kita pagi ini. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ya, alhamdulillah. Baru saja kita mendengarkan kalimatul muqayyam Ustaz Abdul Aziz kepada peserta yang
ingin bertanya dipersilahkan. Dari belakang dulu Ibu ya. Nanti ke Ibu. Assalamualaikum pertanyaan untuk penjelasan tentang bagi-bagi rahmat ini adalah pertanyaan saya 25 tahun yang lalu. Suami dan keluarga kami ditempatkan di daerah yang mayoritas Katolik. Orang berimannya cuma sedikit. Ya alhamdulillah setiap hari Jumat suami Jumatan dan saya ikut. Imam kok sering ya membaca Bismillahirrahmanirrahim yang sunnah al-Fatihah. Ini berkali-kali. Jadi yang saya perhatikan kok sering banget ya membaca surat itu, sehingga saya penasaran ini surat apa ya? Waktu ini 25 tahun yang lalu, jadi lama saya mencari ayat itu dan akhirnya ketemu juga. Dan sekarang baru kami jelas bagaimana pentingnya ayat ini. Jadi alhamdulillah dari alamin penjelasan ini menjawab pertanyaan yang sudah lama saya ingin pahami. Nah kemudian yang tadi ya laitani ini memang kebanyakan kita banyak misalnya. Nah yang saya tanyakan misalnya begini, kan kita ini dianjurkan untuk banyak berinfak. Nah bagaimana misalnya infak sampai misalnya kok jadi utang ya? Jadi utang. Nah ini mohon penjelasan bagaimana infak tapi tidak berhutang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung pertanyaan kedua. Nanti ya yang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan bahwa salah satu kriteria ibadah rahmat adalah membalas sesuatu dengan baik, walaupun itu kita dapatkan yang buruk, tapi kita balas dengan baik. Kalau yang pertanyaan saya adalah, kalau misalnya kita secara fisik, secara ucapan, secara tingkah laku, mungkin kita bisa handle, kita bisa kontrol untuk baik. Tapi bagaimana dengan hati kita? Kadang-kadang kita masih berundang, masih kesal, masih misu-misu, jadi ingin jadi ibadah rahmat itu yang lahir batin itu Pak Ustaz. Terima kasih. Baik, ya. Jadi ungkapan yang pertama ini memang harus menjadi salah satu bentuk berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satu bentuk interaksi dengan Al-Quran, kalau bahasa Indonesianya penasaran. Jangan sampai penasarannya cuma urusan dunia aja. Tapi penting penasaran yang Quran. Ya, orang baca wa ibadur rahman ini kenapa ya ibadur rahman dulu yang dibaca. Gak apa-apa. Pokoknya sebuah penasaran karena Allah, cepat atau lambat itu akan dijawab. Penasaran ibadur rahman baru dijawab setelah 25 tahun. Kan lumayan. Coba kalau nggak ada penasaran, sampai mati nggak pernah tahu apa-apa. Coba semakin diperbanyak penasaran.
kok ada ya orang membaca Al-Quran dengan hafal selancar orang yang lihat. Kita penasaran aja. Ya. Tidak mustahil itu ya. Diproses setelah 10 tahun jadi apa? Tidak mustahil begitu. Ya. Apa aja menurut kita aneh, jadikan penasaran. Itulah salah satu bentuk berinteraksi dengan Al-Quran yang terpuji. Banyak sekali contoh-contoh dari para sahabat seperti itu, baik dalam bentuk pemahaman, ya, baik dalam bentuk ya, target-target sebuah amal. Nah, penasaran terhadap Al-Quran itu bukti keimanan kita kepada Allah dan kepada kalamnya untuk mengatakan, untuk bersikap tidak bodoh amat gitu. Bodoh amat mau baca Ibadur Rahman nggak baca nggak ada urusan. Apalagi yang bila perlu nggak usah baca dia lama-lamain aja. Nggak menjadi kebencian, tidak suka. Rasulullah pernah ya berinfak minjem dari orang Yahudi. Yahudinya bernama Zaid bin Su'na. Jadi memang aslinya tidak demikian. Jadi kalaupun berinfak harus berhutang, ya, maka harus memastikan dulu bahwa dirinya punya peluang untuk bisa membayar hutang. Bahwa berhutang sebutlah 100.000 udah kebayang, insya Allah saya bisa mengembalikan. Tapi kalau nggak ada bayangan, ya, maka jangan sampai terbebani oleh hutang. Ya. Ataupun harus berhutang karena dia tahu yang dibantu itu memang mengalami kondisi darurat. Ya. Saudaranya atau orang tuanya, ya, semoga Allah menjaga kita semua masuk UGD, kan butuh uang banyak. Ya, walaupun orang sekarang bisa, kenapa harus hutang? Kan ada BPJS. Ya tahu sendiri BPJS itu jalur kesabaran. Orang udah mau mati, misalnya dia nanti aja besok juga bisa. Itu lewat BPJS. Ya, begitu dibatasi, hanya 4 hari ya, atau 3 ya. Nanti kalau udah 3 belum sembuh pulang dulu, daftar lagi. Ini apa-apaan ini? Ya. Sementara Timur Leste yang katanya baru berdiri udah banyak gratisnya, ikan gratis, pengobatan gratis, ya karena memang pengelolanya itu perhatian betul. Rakyat tuh bagi dia udah kayak anak. Memang ada anak bayar sama orang tuanya gitu. Ya orang tua pasti menggratiskan, semua aslinya negara itu begitu. Ya begitulah ya boleh meminjam tapi dengan catatan ya lihat sejauh mana urgensinya orangnya harus dibantu, terus minjem yang dipinjam juga ada hubungan spesial sehingga kalaupun meleset jadi sebulan lewat sebulan, insya Allah orang ini bisa memaklumi gitulah. Jadi tidak menjerumuskan dia kepada kesulitan yang lain. Kemudian pertanyaan kedua, tadi apa ya? Jadi lupa. Jadi Ibadur Rahman. Oh iya, Allah Maha tahu itu. Maha tahu kalau hambanya itu ya dalam hatinya masih belum hilang ya apa kecewaan, apa kekesalan. Makanya Allah ngasih doa
ngasih rekomendasi baca ini insya Allah walaupun kamu manusia sebelum kamu bisa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina al-hasyr ya. Ayat 10 ayat 11 itu wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka insyaallah ya kita bisa menerima perlakuan itu, menghapus kenangan jelek dari orang lain itu ya terutama dari orang terdekat kita, dari suaminya, suami dari istrinya, penting banget. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina. Iya, tentu prosesnya entah kapan hilangnya itu insya Allah dimana. Allah tahu itu memang sesuatu yang menjadi kelemahan manusia. Tetap bersih secara hati kepada orang lain yang telah mengecewakannya, menyakitinya, menipunya dan lain sebagainya. Allah. Ya, ada lagi silakan. Ya, habis. Ya. Karena dari Temanggung gitu. Ya Agung ya Temanggung. Saya penasaran Ustaz dengan kata-kata ya laitani tadi. Karena seringkali kita membatasi kemampuan diri, membatasi amal dengan apa yang kita punya, apa yang kita bisa itu. Nah jadi dengan ya laitani ini bagaimana kita bersyukur sama Allah? Kita banyak keterbatasan tapi angan-angannya tinggi, angan-angannya besar gitu. Iya memang tujuannya seperti itu. Ya silahkan lanjutin dulu. Tadi saya basic dengan tentang peduli dengan rumah tangga dan doanya yang biasa kita baca kalau batas dan peduli bina kita dengan perotai jalan kaki dan ini. Nah, pertanyaan saya gini, saat ini banyak sekali perceraian di kalangan milenial gitu ya. Kesenggol sedikit bapak bisa. Nah, sebagai orang tua yang ketika menjalankan ini bisa doa ini sampai kepada anak kita itu, sehingga anak kita dan cucu kita memiliki rumah tangga yang barokah hidup sampai mereka nanti kembali di surga yang nanti. Kalau soal permasalahan rumah tangga ini, ya, saya kira ini masalah manusia, bukan milenial. Pokoknya selama ini manusia, mau milenial, mau kolonial, sama aja. Rumah tangga itu membutuhkan pertolongan Allah. Ya insya Allah kalau kita niatkan begitu, insya Allah Allah Maha tahu. Karena hablana min azwajina wa dzurriyyatina, untuk saya, untuk anak-anak saya, untuk cucu saya, untuk saudara saya. Ya, insya Allah Maha tahu. Inna Allah alimun bidzatis sudur. Pun yang lebih diharapkan lagi, ya anaknya suruh baca juga. Jangan lupa baca juga. Kalau ada saudaranya suruh baca juga. Kalau saya banyak dipercaya oleh umat untuk memberi arahan rumah tangga, ya salah satunya yang datang sama saya sudah ya senior kolonial gitu. Sudah 60 tahun ya. Sampai dia ngomongnya gitu dulu, Ustaz, sebetulnya saya malu ini Ustaz, ya, orang seperti saya kok masih bermasalah berumah tangga katanya. Ya nggak apa-apa, bahkan manusia kan tawasul bil haqqi, tawasul bis sabr. Ya alhamdulillah setelah itu membaik. Ini penting juga, salah satunya memang
melibatkan pihak yang ketiga apabila internalnya itu sudah tidak mungkin. Jadi jangan sampai udah nggak bisa menyelesaikan sendiri, masih gengsi. Kayaknya saya bisa menyelesaikan sendiri. Tahu-tahu udah terjadi apa yang tidak lihat. Kalau sudah berbulan-bulan nggak bisa, ya udah. Toh yang kamu libatkan itu juga nggak boleh sembarang orang. Harus kamu percaya secara keimanan, secara ibadah, secara amal soleh. Yang insya Allah kalau kamu datangi, dia tidak hanya memberi solusi, dia juga melaporkannya kepada Allah dengan doa-doanya. Kenapa harus gengsi? Jangan-jangan itu menjadi jebakan setan yang lain. Jadi ya betul-betul kamu insya Allah bisa lama-lama sampai terjadi apa yang tidak diinginkan. Jadi memang banyak hadis ya. Kalau kita pikirin itu memang bisa jadi angan-angan. Tapi berangan-angan terhadap sesuatu yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya, ya, itu sudah kemuliaan tersendiri. Dan bukti kejujuran angan-angan itu orang kepikiran terus. Ya. Waktu kita mengkaji tafsir suratul Jum'ah, ya. Bagaimana versi fadhkurullah fas'au ila dzikrillah itu ya. Fas'au ila dzikrillah itu kamu sudah berada di masjid itu sejak terbitnya matahari. Ya. Aduh, ini kalau angan-angannya kita nggak berani gimana ngelaksanainnya. Ya. Apalagi di Indonesia baru terbit udah hadir di masjid apa kata orang gitu. Pak masih lama Pak zuhurnya. Ya. Masih bagus dalam yang pernah saya alami, masjidnya bisa dikunci, nggak bisa masuk. Tapi nggak apa-apa. Sekali, 2 kali belum bisa, 50 kali belum bisa. Terus setiap Jumat kepikiran terus itu, kan saya bisa seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, datang hari Jumat di awal waktu. Maka Rasulullah mengatakan, kamu bisa datang di awal waktu. Begitu selesai Jumat, keluar secepatnya. Karena ayatnya mengatakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا. Ya. Maka itu bagaikan orang yang sholat malam sepanjang tahun. Pahalanya. Bagaikan orang puasa sunnah sepanjang tahun. Ya kalau kita berangan-angan nggak berani, akhirnya apa? Ya, akhirnya kita mengkritisi hadis ini. Ya. Tuh lihat kaum muslimin itu gimana hidup produktif. Ya. Tiap Jumat sore langsung ke masjid. Dan Allah Maha tahu, kamu mengkritisi hadis ini, ujungnya kamu takut nggak dapat duit ya. Maka dijawab oleh Allah di ayat itu, wallahu khairur raziqin. Rezeki itu ada yang dihasilkan dari kerjamu, ada yang dihasilkan dari ibadahmu. Ini yang nggak dimiliki oleh manusia yang tidak beriman kepada Allah. Kayak capek orang tidak beriman mencari rezeki, karena dia pikir rezeki itu yang dicari aja. Karena orang beriman enggak. Ibu-ibu di sini kelihatannya ngaji, padahal di sisi Allah udah langsung ini rezeki tambahan nanti, rezeki tambahan nanti. Kalau yakin, kalau yakin bicara lagi, Insya Allah yakin. kalau yakin, kalau kurang yakin juga baca lagi surat Tohanya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kamu ibadah itu bagian cara mencari rezeki. Ya, bagian kamu mengharapkan rezeki dari Allah. Kamu yakin pemberi rezeki itu Allah, wallahu khairur raziqin. Karena manusia itu yakinnya rezeki itu dia yang mencarinya, ya udah, ya. Ikhtiarnya cuma dari kerja itu aja. Kerja. Ya dapatnya segitu. Tetangganya
Ya ada kerjanya, ya ada ibadahnya, ya ada zikirnya, lebih kaya dari dia. Banyak terjadi di lapangan. Betapa banyak ekspatriat dari luar negeri ketika kerja di Arab pada masuk Islam. Karena dia melihat begitu. Kalau orang beriman itu nyari rezeki nggak kayak kami ya. Kayaknya nyantai banget. Lagi kerja. Allahu Akbar, berhenti. Tidur siang, kerja berhenti lagi. Allahu Akbar, ke masjid. Tapi kok rezekinya lebih banyak daripada kami. Tapi masuk Islam. Tapi yang nggak ngaji ya nggak ngerti yang begini-begini. Ya. Jadi sengaja hadis-hadis seperti itu, walaupun kamu nggak bisa, minimal kamu ya laitani bahasanya. Biasa bisa begitu biasa. Biasanya di Mukhayyam ini sering saya bahas hadis Hudzaifah. Hadis Hudzaifah itu suatu saat Hudzaifah itu ya, mabit di rumah Rasulullah, dibangun oleh Rasulullah. Hudzaifah masih remaja waktu itu. Ayo bangun. Ada apa Rasulullah? Temenin saya sholat malam. Sholatlah malam bersama Rasulullah. Tiba-tiba dia baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah. Setelah beberapa ayat, ya paling 100 ayat dia sudah ruku. Nggak tahunya Al-Baqarahnya hantam. Lanjut An-Nisa. Kira-kira ini nanti insya Allah An-Nisa terakhir kali ruku. Lalu lanjut Ali Imran. Ala kulli hal Rasulullah dalam qiyam modal itu menghabiskan 3 surah. Gimana kita suruh seperti ini? Yang hafal aja sekarang belum tentu juga bisa menghantamkan 3 surah. Tapi sebagai yalaitani, andai kata bisa seperti ini itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kan saya merintis, ya memang belum bisa 3 surat, ya, tapi kalau 3 surat yang lain saya bisa. 3 surat yang lain, Al-Ikhlas, Al-Falaq, 3 surat juga. Atau Al-Fil, Quraisy, Al-Ma'un juga 3 surat. Meningkat. 3 surat, tapi lumayanlah Al-Fatah, Al-Hujurat, ya. Qaf misalnya lumayan 3 suratnya agak keren dikit. Sampai insya Allah 3 suratnya. Nah, dalam hadis dikatakan ketika jumlah ayat yang dibaca itu mencapai 1000, maka Allah janjikan manusia itu menjadi muqantarin. Muqantarin itu pahala yang unlimited. Kan ada orang kaya unlimited, maksudnya orang yang nggak tahu berapa lagi jumlah kayaan itu berapa, saking banyak uangnya nggak berseri. Sebaliknya orang yang paling ingat jumlah hartanya, ya, karena segitu-gitunya hartanya. Kalau udah terlalu banyak, nggak tahu lagi. Kamu punya berapa hektar nggak ingat, kamu udah berapa 100 gram nggak ingat, semua nggak ingat. Ya, apalagi nggak punya, kontorin itu ya. Gak inget nggak punya. Jadi kalau 100 ayat maka bisa disebut minal qanitin, kamu itu orang ahli ibadah. Kalau 10 ayat, ya, insya Allah kamu termasuk orang yang banyak berpikir, dinilai oleh Allah banyak orang yang berpikir. Dan nanya lagi 10 ayat Al-Fatihah masuk nggak? Tergantung kalau kamu maunya sama masuk. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas sama apalagi ada yang 10 ayat. Insya Allah Allah itu baik banget. Itu nggak hitungan banget lah. Insya Allah. Ya. Demikian jemaah rahimakumullah. Mohon maaf Ustaz Ibat, ya, waktu agak terbatas sehingga jatah untuk jamaah Zoom tidak terpenuhi. Ya. Iya betul. Iya, insya Allah.
Karena bagaimanapun untuk jauh lebih sering. Ya. Ini kebetulan offline bersama jemaah Zoom yang lain. Ya. Baik, kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita Ustaz Abdullah yang tadi langsung dari lokasi Mukhayya Al-Quran yang di Sabdo Kapel. Beserta ada yang diumumkan. Pokoknya Al-Quran, alhamdulillah sudah banyak tauji atau pesan-pesan dari Ustaz Abdul Aziz Quraib yang disampaikan tadi banyak sekali, Masya Allah. Nanti ada acara yang akan disampaikan